Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirna Puspayanti dari kelas C akan menjelaskan tentang akulturasi Islam dengan kebudayaan dalam bidang pemikiran serta ritual keagamaan. Di sini konteks pembahasannya akan ada 4, yaitu yang pertama adalah keterkaitan agama dengan kebudayaan dan pola pikir, yang kedua adalah pengertian dari akulturasi itu sendiri, kemudian yang ketiga ada pengertian kebudayaan dan pola pikir, dan yang terakhir yaitu produk dari akulturasi agama dalam bidang pemikiran serta ritual keagamaan. Yang pertama yaitu keterkaitan agama dengan kebudayaan dan pola pikir. Agama adalah suatu keyakinan yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalankan kehidupannya, sedangkan kebudayaan adalah kebiasaan atau tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Atau manusia diberi akal untuk menciptakan suatu kebudayaan itu sendiri. Keduanya saling berkaitan karena budaya adalah wadah untuk menyebarkan agama kepada masyarakat, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat keberadaannya. Agama juga akan mempengaruhi pola pikir terhadap suatu persoalan karena Islam sebagai agama tidak hanya seperangkat aturan yang mengatur kehidupan pribadi manusia dan lingkungannya, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah ilmu agar ilmu tersebut dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua adalah pengertian akulturasi. Akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima oleh suatu kelompok masyarakat itu tanpa menghilangkan ciri khas atau kepribadian kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Islam adalah budaya asing yang mencoba untuk memasuki, menawarkan, menyatukan, dan membentuk budaya baru, yaitu Islamisme, kepada kebudayaan lokal untuk mendapatkan uh, legitimasi dari pengenalan budaya lokal itu sendiri. Sebagai contoh di sini adalah budaya selamatan. Islam tidak mencoba untuk menghilangkan budaya tersebut, tapi Islam mencoba untuk menambahkan atau memasukkan unsur keislamian di dalamnya tanpa menghilangkan tujuan dari budaya itu sendiri atau bahkan menghilangkan budaya itu sendiri. Kemudian ada uh, pengertian dari budaya dan pola pikir. Seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat atau sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Agama di sini juga merupakan suatu budaya karena kebudayaan merupakan pedoman bertindak dan petunjuk kehidupan. Hanya saja di sini perbedaannya terletak pada sumbernya saja. Kalau agama, yaitu petunjuknya itu bersumber dari Tuhan, sedangkan budaya bersumber dari kesepakatan dan kebiasaan dari manusia itu sendiri. Kemudian ada pengertian dari pola pikir. Pola pikir merupakan sesuatu yang terbentuk dari banyak faktor, seperti kebiasaan keluarga, didikan sejak kecil, budaya, dan cara hidup orang-orang di sekitar. Pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode atau gagasan yang dipegang oleh suatu atau lebih orang atau kelompok orang. Pola pikir juga dapat dilihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi kehidupan seseorang. Kemudian yang keempat adalah produk akulturasi agama dengan pemikiran dan ritual keagamaan. Yang pertama adalah dalam bidang pemikiran. Berikut merupakan beberapa pemikiran dari para tokoh. Yang pertama ada Nuruddin Ar-Runir. Beliau adalah seorang pemikir yang hidup pada abad ke-17.
Selain dikenal sebagai sosok ulama yang besar, syekh serta pengarang yang produktif, politikus serta filosofis, beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh dalam Islamisasi di Aceh. Pemikirannya, pemikiran beliau adalah beliau menentang pemikiran Hamzah Fazuri yang berpikiran atau telah menyatukan manusia dengan Tuhannya. Karena menurut Nuruddin, roh atau manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi mustahil jika manusia itu disatukan oleh Tuhannya. Adapun hadis yang berbunyi, barang siapa mengenal dirinya untuk eh, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Hadis ini lebih semacam eh, introspeksi diri, sebagaimana pemahamannya tentang hadis ini yang berkesimpulan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk atau sebagai ciptaan dari penciptanya, maka dia akan mengenal Tuhannya itu sebagai Kholik atau yang menciptakan dirinya. Yang kedua ada pemikiran dari Mangkunegoro keempat. Sebagai seorang raja, Mangkunegoro IV ahli dalam beberapa bidang, yakni pemerintahan, kemiliteran, ekonomi, sosial, sastra, serta kebudayaan. Pengaplikasiannya dalam bidang sastra beliau tuangkan dalam beberapa bukunya. Adapun di antaranya pemikiran yang tercantum dalam karangannya yang terkenal yaitu Wedatama atau pengetahuan yang utama. Berikut merupakan ringkasan dari ajaran Mangkubuwana tersebut. Yang pertama adalah penting sekali bagi setiap umat untuk mencari dan menuntut ilmu, baik ilmu lahir maupun batin, agar kehidupan yang hanya sekali ini tidak mengalami kerusakan atau kepapaan. Yang kedua adalah menempa jiwa dan melaksanakan agama dengan tuntutan para ahli dalam bidang tersebut. Maksudnya adalah ketika kita menempa diri kita dengan melaksanakan agama, maka sumbernya itu harus kita pelajari dari seorang ahli dalam bidang tersebut. Yang ketiga, menyadari bahwa ilmu yang benar tidak selalu berasal dari orang yang lanjut usia, namun juga bisa didapatkan dari orang yang masih muda. Asal mendapatkan rahmat Tuhan, pasti mampu mendapatkan ketepatan ilmu. Jadi, di sini maksudnya adalah ilmu itu tidak selalu bersumber dari orang yang lebih tua atau yang kita bisa sebut tuh yang memiliki pengalaman lebih gitu ya. Tapi ilmu itu juga bisa didapat dari bahkan orang yang di bawah kita. Seperti itu. Jadi ilmu itu tidak bisa dipatok dari sumbernya, maksudnya itu dipatok dari lama hidupnya seorang yang kita ambil ilmunya itu. Lalu selanjutnya adalah produk akulturasi dalam bidang ritual keagamaan. Yang pertama adalah selamatan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi di sini akan lebih diperinci ya. Selamatan atau wilujengan atau salamatan adalah suatu upacara pokok dari hampir semua ritual upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya dan penganut agama Jawi pada khususnya. Kata selamatan berasal dari bahasa Arab yaitu salamah yang berarti keselamatan dengan tujuan untuk meminta keselamatan. Upacara ini diadakan biasanya pada malam hari dan biasanya dimulai ketika warga yang mayoritas itu lelaki sudah datang, kemudian akan dimulai dengan sambutan dari tuan rumah atau sang penyedia tempat dari selamatan itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan doa dan makan-makan bersama. Tujuan dari diadakan selamatan ini tuh untuk memelihara rasa solidaritas di antara warga, terlebih yang menghadiri upacara tersebut, serta memelihara hubungan baik dengan nenek moyang.
Namun setelah terakulturasi dengan agama Islam, maka upacara selamatan seringkali dilanjutkan dengan zikir bersama-sama dan berulang kali. Berulang kali di sini maksudnya adalah bukan yang hanya 1 tahun sekali, tapi setiap kali di mana ingin mendapatkan keselamatan ketika mengerjakan sesuatu atau ketika ingin menempuh sesuatu apa yang kita inginkan, maka bisa dilakukan selamatan tersebut. Terus yang kedua ada doa hidup atau biasa itu tahlilan. Yang dimaksud dengan doa hidup di sini adalah upacara yang berkaitan dengan upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. Rangkaian upacaranya merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dalam kebudayaan manusia. Maka upacara yang terkait dengannya adalah tentang doa hidup seseorang yang paling diperhatikan di sini. Baik itu terkaitan dengan kematian atau saat sesudah kematian tersebut. Ini mungkin disebabkan karena orang Jawa itu menghormati arwah yang meninggal dunia. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat menolong keselamatan roh di dalam akhirat adalah dengan menjalankan upacara atau sedekah. Sedekah di sini diadakan dari saat meninggalnya sampai ke 1000 harinya, dilakukan biasanya dengan pembacaan doa atau yasinan yang ditujukan untuk arwah, untuk mendoakan ketenangan arwah tersebut. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditambahkan, bisa langsung menulis di kolom komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.